Guys, balik lagi di channel Sobat Rahat. Kali ini Mincu akan merangkum film yang berjudul Samaritan. Film yang dirilis tahun 2022 ini dibintangi oleh Sylvester Stallone, Javon Welton, Pillow Aspect, dan masih banyak lagi pemain-pemain papan atas. Samaritan menceritakan tentang seorang kakek tua pemulung sampah yang dicurigai oleh seorang bocil sebagai pahlawan super di masa lalu. Oh kerailah, daripada pinisirin, mending langsung aja ke alur ceritanya. Film diawali dengan suara bocil yang menceritakan tentang kisah pahlawan super di masa lalu. Tepatnya, berpuluh-puluh tahun yang lalu ada dua orang kakak beradik yang memiliki kekuatan super. Saat masih anak-anak, keduanya mengalami intimidasi dari warga sekitar karena dianggap aneh. Sampai akhirnya terjadi insiden di mana kedua bocil itu tak sengaja melukai orang yang membulinya. Akibat insiden itu, warga sekitar marah dan membakar rumah si kembar. Tapi ajaibnya, kedua bocil itu selamat dan hanya kedua orang tuanya saja yang menjadi korban. Seiring berjalannya waktu, salah satu bocil laki-laki itu tumbuh menjadi pahlawan super pembela kebenaran dan kebaikan, yang disebut Samaritan. Sedangkan yang satunya tumbuh menjadi penjahat akibat dendam kehilangan orang tuanya yang disebut Nemesis. Tapi Samaritan selalu menghalangi balas dendam Nemesis. Hingga akhirnya, Nemesis menempa palu berkekuatan super yang dikhususkan untuk mengalahkan Samaritan. Nemesis memancing Samaritan ke pembangkit listrik untuk mengalahkannya. Dengan palu supernya, Nemesis lebih unggul daripada Samaritan. Namun tanpa diduga, pembangkit listrik itu meledak dan mereka akhirnya tewas bersama di sana. Tapi, bocil yang menceritakan kisah ini percaya bahwa Samaritan masih hidup. Setelah itu, film kembali ke masa kini. Kita akan diperlihatkan bocil yang tadi menceritakan kisah Samaritan. Ia bernama Sam. Sam adalah penggemar berat Samaritan. Ia selalu menggali informasi yang berhubungan dengan Samaritan. Dengan obsesinya, Sam mencurigai kakek tua pemulung sampah yang menjadi tetangganya sebagai Samaritan. Kakek tua itu bernama Joe. Kehidupan Sam begitu keras. Ia tinggal bersama ibunya dengan ekonomi yang sulit. Hal itu mengakibatkan si bocil Sam harus melakukan apapun demi menghasilkan cuan. Sampai di mana ia diperintah oleh preman sekitar untuk mengalihkan perhatian penjaga toko demi madog tiket lotre. Tapi sialnya, isi kardus itu bukanlah tiket lotre, melainkan karipik dangder. Si pria bernama Reja malah menyalahkan Sam. Sam yang tidak terima disalahkan berusaha melawan. Sampai akhirnya pria bernama Cyrus melihat hal itu. Ia adalah preman sekaligus bos rongsok di sana. Cyrus memuji keberanian Sam yang masih bocil. Nah, si Cyrus ini ternyata penggemar berat Nemesis. Ia terobsesi menjadi seperti Nemesis karena ia pikir bahwa dulunya Nemesis melindungi para preman yang tertindas oleh pemerintah. Singkat cerita, keesokan harinya Sam kembali diganggu oleh Reja dan teman-temannya. Saat sedang berlari, si kakek Joe melihat Sam yang sedang kasianan. Dan akhirnya, Sam pun berhasil tertangkap. Mereka mengeroyok Sam habis-habisan. Sampai akhirnya, si kakek Joe datang menyelamatkan Sam. Seperti memiliki kekuatan super, Joe dengan mudah membanting-banting para preman itu. Melihat hal itu, saya menjadi sangat yakin bahwa kakek Joe adalah Samaritan. Demi meyakinkan dirinya, Sam mengintip Joe pakai teropong. Dan ia pun melihat banyak sekali luka di punggung Joe yang membuat Sam semakin yakin bahwa Joe adalah Samaritan. Di sisi lain, Cyrus dan antek-anteknya merampok pangkalan militer yang menyimpan peninggalan-peninggalan Samaritan dan Nemesis. Di sana, ia menemukan topeng Samaritan dan Nemesis. Bahkan, palu super senjata Nemesis berada di sana.
Keesokan harinya, Sam yang semakin penasaran menyelinap masuk ke rumah Joe. Ia mencari bukti yang menunjukkan bahwa Joe adalah Samaritan. Sampai akhirnya, ia menemukan buku clipping yang berisi informasi tentang kebaikan-kebaikan Samaritan. Joe yang tahu rumahnya kemalingan langsung mendatangi Sam untuk mengambil buku itu. Keesokan harinya, Sam dan Joe kembali bertemu. Joe meyakinkan Sam bahwa dirinya bukanlah Samaritan. Tapi tiba-tiba, Reja dan teman-temannya menabrak Joe hingga terpental. Kondisi Joe terlihat cukup parah. Tapi ajaibnya, ia masih hidup. Melihat hal itu, Sam jadi sangat senang. Kini ia yakin 100% bahwa Joe adalah Samaritan. Tapi meskipun Joe selamat, ia tetap memiliki kelemahan. Di mana ketika ia mengalami luka, suhu panas pada tubuh Joe meningkat drastis. Dan ia butuh air atau semacamnya untuk mendinginkan tubuhnya. Karena jika tidak, jantung Joe akan meledak dan langsung merungkat. Cool it down. My heart explodes. Di sisi lain, Cyrus mulai mengacau. Ia menggunakan topeng Nemesis dan menghasut warga kota untuk membuat kerusuhan. Keesokan harinya, Sam dan Joe terlihat bersama. Mereka menjadi semakin dekat. Joe memberi wejangan agar Sam menjadi lebih berani untuk menjalani hidup. Saat hendak pulang, Joe meminta arloji Sam yang rusak untuk ia perbaiki. Singkat waktu, saat Joe sedang sarapan sambil nonton TV, ia melihat berita mengenai kembalinya Nemesis. Joe terlihat emosi melihat berita itu. Singkat cerita, Joe dan Sam kembali bertemu. Joe mengajari Sam cara berkelahi. Oh, really? That's what you get for... Dan saat di rumah, Sam bertanya apa yang sebenarnya terjadi antara Samaritan dan Nemesis. Tapi Joe terlihat kesal setiap kali ada orang yang menyebut Nemesis. Kemudian, scene flashback diiringi suara Joe yang menceritakan bahwa tidak ada satu orang pun yang tahu kejadian yang sebenarnya pada malam itu. Yang orang-orang tahu adalah Nemesis telah mati. Kemudian, Sam berkata bahwa Nemesis sengaja meledakkan pembangkit listrik itu untuk membuat kota menjadi kacau. Tapi tiba-tiba, Joe menjadi marah. Ia langsung mengusir Sam dari rumahnya. Di jalan, Sam bertemu dengan Cyrus. Ia ditawari cuan asalkan Sam mau melakukan pekerjaan untuknya. Sam hanya diminta berjaga di halaman dan jika ada polisi, ia harus bersiul sebagai kode. Singkat cerita, Sam yang penasaran diam-diam menyelinap ke dalam. Di sana, ia melihat Cyrus yang sedang menyandra seorang pria yang telah mengacaukan rencananya. Di sini, Sam jadi mengetahui rencana Cyrus yang akan meledakkan pembangkit listrik dan mengacaukan kota. Sam menjadi ketakutan. Ia bergegas pulang. Tapi di jalan, ia melihat temannya yang sedang dibuli oleh si Reja. Sam yang so jago berusaha melawan. Reja membawa Sam pulang ke rumah. Di sana, mereka terkejut melihat Joe yang ternyata masih hidup. Karena sebelumnya, mereka sangat yakin bahwa si Joe telah terungkat akibat insiden tabrakan itu. Reja melapor pada Cyrus bahwa si Joe masih hidup. Semua yang mendengar merasa aneh karena mobil yang dipakai menabraknya saja sampai ringsek. Jadi, mana mungkin si Joe bisa selamat ya kan? Hal itu membuat Cyrus penasaran dan mengirim antek-anteknya untuk menangkap Joe. Tapi tidak semudah itu, Perbuso. Para anak buah Cyrus menyerang Joe, tapi tak ada satupun yang mampu melukainya. Perkelahian itu menyita perhatian publik, apalagi saat Joe berusaha menghindari bom demi melindungi seorang bocil.
Dengan secepat kilat, berita langsung menyebar. Semua orang mulai berasumsi bahwa Joe adalah Samaritan si pembela kebenaran. Tapi Joe terlihat berkemas. Ia sepertinya ingin pergi karena identitasnya mulai diketahui. Tapi tiba-tiba Sam datang. Ia memberitahu Joe tentang rencana Cyrus yang akan meledakkan pembangkit listrik. Tapi Joe tidak ingin terlibat. Ia malah menyuruh Sam untuk melapor polisi saja. Di sisi lain, Cyrus yang menyadari Samaritan is back mulai ketar-ketir. Ia takut rencananya akan digagalkan oleh Samaritan. Comes back. Demi membuktikan kebenarannya, Cyrus dan antek-anteknya datang mencari Joe. Tapi apartemen Joe sudah kosong. Sepertinya Joe sudah pergi. Saat itulah Cyrus melihat Sam dan ibunya yang sedang memperhatikan mereka. Dan disinilah Cyrus menangkap mereka, terutama Sam. Hal itu sengaja dilakukan demi memancing Samaritan agar datang ke markas mereka. I knew I liked you. Coming for you. Joe yang mengetahui itu langsung menyiapkan tank sampahnya untuk melawan si Cyrus. Dengan gagahnya, Joe seorang diri menghadapi puluhan antek-antek Cyrus tanpa membawa senjata apapun. Sambil memegang palu Nemesis, Cyrus mengancam akan membunuh Sam jika Joe tidak menyerah. Berulang kali, Cyrus berkata bahwa ia sangat membenci orang baik seperti Samaritan. Dan jika Joe benar Samaritan, harusnya palu itu mampu membinasakan Samaritan, alias si Joe. Guy. Good guy. Dan ya, di sini kita akan mengetahui fakta yang sebenarnya, bahwa Joe bukanlah Samaritan, melainkan Nemesis, sepemilik palu tersebut. Yang pantas saja, Joe tidak terluka sedikit pun ketika dihajar habis-habisan menggunakan palu itu. Kini situasi menjadi berubah, di mana Cyrus amat sangat terkejut ketika tahu bahwa orang yang sedang ia lawan adalah Nemesis, idolanya sendiri. Cyrus menjadi sangat ketakutan. Ia membawa Sam ke atas sambil amuk-amukan tepara ruguh. Ia sangat tak menyangka bahwa idolanya ternyata masih hidup dan kini akan melawannya. Sementara Nemesis amuk-amukan menghajar anak buah Cyrus menggunakan palu kepunyaannya, yang tentu saja dapat dengan mudah merungkatkan mereka semua tanpa perlawanan. Cyrus mulai menggunakan topeng Nemesis seolah ia Nemesis yang baru. Lantas, ia pun langsung meledakkan pembangkit listrik yang membuat semua kota mati lampu. Sehingga, para pengikutnya mulai turun ke jalanan untuk menjarah apa saja. Setelah Joe berhasil merungkatkan anak buah Cyrus, ia berniat menjemput Sam. Tapi tiba-tiba, Cyrus kembali menyerang, yang membuat Joe sedikit kewalahan. Dan ingat, jika Joe mengalami banyak luka, tubuhnya akan menguap dan memanas, yang membuat jantungnya meledak jika tidak segera terkena air. Hal itu dimanfaatkan Cyrus untuk menghajar Joe hingga puas. Saat Cyrus hendak menghajar Sam, untungnya Joe berhasil melumpuhkannya. Hingga akhirnya, Joe mengalungkan si Cyrus ke tengah kobaran api sebagai balasan atas tindakannya. Sekaligus sebagai penebus kesalahannya karena tidak bisa menolong Samaritan di masa lalu. Setelah itu, Sam langsung merusak pipa air untuk mendinginkan tubuh Joe.
Dan alhasil, Joe pun selamat. Tapi yang jadi masalah sekarang adalah mereka terjebak di tengah kobaran api yang tidak ada jalan keluar. Tapi bukan superhero namanya jika tidak mampu melewati itu semua. Dan akhirnya mereka berdua pun selamat. Setelah semuanya berakhir, Joe menghilang begitu saja. Dan ketika Sam ditanya oleh wartawan siapa yang telah menyelamatkannya, ia menjawab bahwa itu adalah Samaritan. Hal itu sengaja Sam katakan supaya masyarakat memiliki harapan bahwa pahlawan super kebaikan mereka kini telah comeback. Dan film pun berakhir. Oke guys, pesan yang dapat diambil dari film ini adalah terus tebarkan kebaikan karena kita tidak akan tahu kapan ajal akan menjemput.